menyentuh respon Hotman Paris Hutapea dan Denny Sumargo atas tragedi hilangnya nyawa pengemudi ojol Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob dalam aksi demonstrasi masyarakat memprotes kenaikan gaji DPR RI 2 hari lalu. Hotman Paris Hutapea melalui postingan di akun sosial medianya memperlihatkan niatnya untuk memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum Afan dalam menjerat para terduga pelaku. Hotman Paris Hutapea juga memperlihatkan chat komunikasi antara timnya Hotman 911 dengan pihak keluarga almarhum Afan. Di sisi lain, Denny Sumargo juga merespon permintaan netizen untuk membahas insiden miris yang mengakibatkan hilangnya nyawa Afan. Lantas, benarkah Denny Sumargo akan mengundang Ahmad Sahroni atau pihak Brimob untuk memberi ruang membuat klarifikasi? Seperti apa pula aksi Presiden Prabowo Subianto yang setelah menyampaikan ucapan turut berbela sungkawa dan berduka cita juga takziah ke rumah duka tadi malam? Dan seperti apa pula pernyataan turut berduka dan permintaan maaf dari Ketua DPR RI Puan Maharani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Insiden miris hilangnya nyawa pengemudi ojol Afan Kurniawan pasca ditabrak kendaraan taktis Brimob dalam pengamanan demonstrasi masyarakat memprotes kenaikan gaji DPR RI 2 hari lalu juga mendapat perhatian dari advokat senior Hotman Paris Hutapea. Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, Hotman Paris Hutapea bersedia memberikan bantuan hukum kepada keluarga Afan Kurniawan. Tim 911 siap memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban, tulis Hotman Paris Hutapea dalam postingannya di akun sosial media pribadinya. Selain itu, Hotman Paris Hutapea juga memposting bahwa telah berkomunikasi secara langsung dengan pihak keluarga terkait niat baik untuk memberikan pendampingan hukum. Sementara itu, di akun sosial media pribadinya, Denny Sumargo mengaku mendapat banyak kiriman DM, di mana memintanya untuk membahas tragedi demonstrasi memprotes kenaikan gaji DPR RI 2 hari lalu hingga adanya tragedi pengemudi ojol Afan Kurniawan dilindas kendaraan taktis Brimob. Menurutnya, dari sekian banyak nama yang ia tertarik untuk undang adalah anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang selama ini menjabat sebagai Ketua Komisi 3 dan belakangan melontarkan pernyataan kontroversial hingga menuai kritik pedas dari warganet. Densu berharap Ahmad Sahroni bisa hadir tampil di podcastnya. Dalam postingan selanjutnya, Denny Sumargo juga tampak mempertimbangkan untuk menghadirkan pihak Brimob dan Dankor Brimob jika ingin memberikan klarifikasi terjadi tragedi yang membuat pengemudi ojol Afan meregang nyawa. Kehadiran mereka penting menurut Densu agar kabar tersebut tidak menjadi bias. Serta Denny Sumargo juga menuliskan di dalam unggahannya seperti ini. Baru muncul sekarang, kemana aja dari kemarin? Sikapi ini semua dengan dewasa. Gimana mau mengarahkan rakyat kecil kalau kalian semua tidak legowo dalam menjalankan pemerintahan? Kalian lebih pintar, sekolah tinggi-tinggi, fasilitas bagus, masa kupingnya tipis, dan statementnya kayak anak kecil. Luruskan apa yang menurut kalian kesalahpahaman itu dengan sikap kesatria. Jangan karena rakyat dilihat kecil dan lemah, kemudian dianggap enteng dan dilindas. Semut diinjak niscaya melawan. Kalau negara ini adalah bapak dan ibu kita, jadilah orang tua yang berempati, bukan berhalusinasi.
Negara ini merdeka bukan hanya dengan kepintaran dan sekolah tinggi, tapi karena kita punya hati yang berempati. Tulis Denny Sumargo di dalam postingan di akun sosial media pribadinya yang diduga mengkritik sikap anggota DPR RI. Jadi di DM gue banyak sekali yang ingin gue membahas tentang tragedi 28 Agustus kemarin. Cuman memang banyak banget sih yang DM. Entah kenapa gue tertarik dengan nama Bapak Ahmad Sarun. Kira-kira beliau berkenan gak untuk hadir? Tapi satu sisi gue juga berpikir kalau kejadian kemarin itu sebenarnya dari Brimob, Dankor Brimob, apakah kira-kira ingin memberikan penjelasan supaya tidak bias? Karena apa yang terjadi adalah tragedi dan luka serta duka untuk kita semua. Jadi saya berharap mungkin dari Dankor Brimob, Bapak yang terhormat, kiranya berkenan menyambut undangan saya. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto merespon terkait kisruh demo memprotes kenaikan gaji DPR RI hingga jatuhnya korban jiwa pengemudi ojol Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob. Presiden, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan rasa turut berduka cita dan menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya. Ia mengaku merasa sangat prihatin dan sangat sedih dan kecewa dengan terjadinya tragedi tersebut. Pemerintah berjanji akan menjamin kehidupan keluarga almarhum, baik orang tua, kakak, dan adik almarhum, dan akan memberi perhatian khusus kepada mereka. Presiden Prabowo mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas insiden tersebut dan dilakukan secara transparan. Ia tegaskan bahwa para petugas yang terlibat harus bertanggung jawab dan bila ada yang bertindak di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan diambil tindakan yang sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakak. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Setelah menyampaikan rasa ikut berduka cita, Presiden Prabowo Subianto tadi malam melakukan takziah ke rumah duka. Ia tampak didamping sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tiba di rumah duka di Bilangan Palmerah, Jakarta Barat, Prabowo tampak menyalami orang tua, kakak, dan adik, serta anggota keluarga almarhum Afan Kurniawan. Bahkan terlihat Presiden Prabowo memeluk ayah dan ibu almarhum dan juga adik almarhum. Atas permintaan keluarga agar keadilan ditegakkan, Presiden Prabowo menyatakan siap memenuhinya. Bahkan bila perlu Presiden sendiri yang akan menanganinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah bapaknya Afan Kurniawan.
Rebel Surabaya. Baik-baiknya. Iya. Iya, kita percaya sama Bapak. iya. Kebetulan dua almarhum tiga yang kecil. Ibunya, Iya, ibu. baik-baiknya. Surabaya, saya juga sarannya. Saya percaya pada Bapak. Iya. Banyak Bapak tetap bisa sini. Baik-baiknya. Iya. Tapi keadilan Iya. kita keluarga mohon ditegakkan. Iya, pasti. Siap. Kalau perlu saya akan tangani Siap, pengusutan. siap Pak. Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Terima kasih. Sukses dan jaya Pak. Ya, terima kasih. Hilangnya nyawa pengemudi ojol Afan Kurniawan juga mendapat perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Melalui laman sosmed DPR RI, Puan Maharani menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan ditabrak kendaraan taktis Brimob dalam aksi demonstrasi masyarakat memprotes kenaikan gaji DPR RI 2 hari lalu. Ia meminta kepada Kapolri dan jajarannya untuk mengusut tuntas dan transparan atas tragedi tersebut. Puan juga menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi, mewakili pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI. Puan Maharani juga meminta maaf kepada masyarakat apabila anggota lembaga tersebut belum sepenuhnya bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI akan terus berbenah diri dalam mendengar aspirasi rakyat. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat guna menampung aspirasi rakyat. Ia berharap tragedi serupa tidak terulang kembali. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai, agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Mengejutkan, Advokat Senior Hotman Paris Hutapea tawarkan bantuan hukum kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Lantas, seperti apa pula penjelasan Kadif Propam Polri terkait telah ditetapkannya 7 orang terduga pelaku yang menabrak almarhum Afan Kurniawan 2 hari lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Tragedi meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan masih terus ditindaklanjuti oleh Divisi Propam Polri. Pihak Divisi Propam Polri kemarin merilis 7 orang terduga pelaku yang menabrak almarhumah Afan Kurniawan saat demo memprotes kenaikan gaji DPR RI 2 hari lalu. Kadif Propam Polri Irjen Polepan Abdul Karim akan melakukan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk menuntut serta memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak terkait yang diduga terlibat dalam tragedi tersebut. Menurutnya, 7 orang terduga pelaku sudah diamankan di Kadif Propam Mabes Polri dan mereka masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman serta hasil sementara yang sudah dilakukan gelar perkara yang melibatkan Irwasum Polri, Ditkum Polri, dan SDM Polri. Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Adapun hasil yang sementara yang sudah kami lakukan, tadi siang hari kami sudah lakukan gelar perkara yang melibatkan Itwasum Polri, Ditkum Polri, dan SDM Polri, Kabid Propam Korbrimob Polri untuk gelar awal dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal. Kadif Propam mengungkapkan bahwa 7 orang terduga pelaku atau pelanggar telah dipastikan terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, sejak kemarin Propam Polri telah melakukan penempatan khusus atau patsus atas 7 pelanggar di Dit Propam Polri selama 20 hari ke depan. Hasil identifikasi sementara Divisi Propam Polri ditemukan bahwa yang duduk di bagian depan kendaraan taktis pelindas Afan adalah Bribka ER. Sebagai pengemudi, Kompol C duduk di sebelah pengemudi. Sedangkan yang duduk di belakang rantis pelindas Afan adalah Aibda ER, Bribtu D, Bribda EM, Bharaka J, dan Bharaka Y. Pihak Propam Polri juga akan memeriksa saksi-saksi atau fakta-fakta terkait peristiwa tersebut. Diakui Kadif Propam Polri terkait substansi dan masalah lainnya masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Namun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi. Oleh karena itu kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Propam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Selanjutnya, hasil identifikasi sementara yang kita sudah dapatkan, adapun
pengemudi yang mengemudi kendaraan tersebut, yaitu Bribka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C. Sedangkan yang duduk di belakang adalah 5 orang, yaitu Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Ini hasil sementara yang kita sudah dapatkan, yang sudah terkonfirmasi dan kita sudah pastikan. Sedangkan untuk substansi ataupun masalah lainnya, ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Mengejutkan, Kepala Divisi Propam Polri tetapkan 7 orang terduga pelaku yang menabrak almarhum Afan Kurniawan. Lantas, seperti apa pula permintaan dan harapan sang ayah dan kakak almarhum Afan Kurniawan kepada pihak kepolisian usai pemakaman jenazah Afan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Terkait meninggalnya Afan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob, pihak Propam telah menangkap 7 terduga pelaku. Ayah almarhum bernama Zulkifli meminta agar keadilan benar-benar ditegakkan. Pihaknya masih menaruh kepercayaan kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk mengganjar pelaku dengan hukuman atau sanksi. Zulkifli berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, terutama bagi rekan-rekan ojek online lainnya. Sementara kakak almarhum bernama Adam mengaku belum ikhlas atas kepergian adiknya selamanya. Namun, ia memilih menahan emosinya karena sadar bahwa amarah tidak akan mengembalikan sang adik tercinta yang kini telah tiada. Saya maunya ya minta keadilan aja. Saya percayakan ke kepolisian. Jangan sampai anarkis semua yang di sini sama rekan-rekan saya lah. Jangan sampai kedua kalinya lagi terjadi semacam kayak anak saya aja. Gitu aja, saya kasihan yang merasa punya anak istri. Siaman, tidak ikhlas. Cuman saya harus berbuat apa? Percuma saya marah-marah, tapi ujung-ujungnya adik saya tidak bakal ada lagi. Di negeri ini ya saya percayakan. Tetap saya percayakan, cuman masalah polisi tetap saya masih percaya. Itu aja, enggak semuanya polisi. Minta tolong itu aja. Itu mungkin polisinya yang berandal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.